Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini Kapolri klaim ya perang Israel Palestina bangkitkan sel tidur teroris. Jadi kawan-kawan, hati-hati ya. Ya maraknya demo Save Palestina hati-hati ya. Karena ini ya bisa saja saya katakan ya, bisa saja dipakai oleh agen-agen atau kelompok-kelompok teroris untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kita lihat para pentolan-pentolan FPI, HTI, yang saya lihat mereka yang berperan sangat vulgar dan sangat-sangat kuat ya untuk berteriak Save Palestina. Ya, benarkah saya mendukung Palestina supaya terbebas dari cengkraman teroris Hamas. Bahkan bila perlu Palestina merdeka, ya. Saya dukung Palestina merdeka. Tetapi Palestina harus bebas dari cengkraman teroris Hamas. Ya. Ini ya Kapolri klaim ya, perang Israel Palestina bangkitkan sel tidur teroris. Ini dimuat 1 November, baru dimuat tadi. Ya. Ini Jakarta CNN Indonesia. Mabes Polri menyebut perang antara kelompok Hamas di Palestina dan Israel turut berdampak membangkitkan sel-sel teroris di Indonesia. Ini di Indonesia loh, sel-sel itu ya. Ya, saya membaca beberapa berita ya, di beberapa daerah ditangkap oleh Densus 88 ya, termasuk ya sudah 40 orang katanya yang ditangkap. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat apel kepada Satuan Wilayah ya Kasatwil tahun 2023. Apel tersebut turut dihadiri seluruh pejabat utama PJU Mabes Polri, Kapolda hingga Kapolres Wilayah Indonesia. Beberapa waktu lalu, dampak dari perang Israel Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita tentunya harus waspada. Ujarnya kepada wartawan di Hotel Ritz ya Carlton Carlton ya Jakarta Rabu tanggal 1 bulan 11. Oleh sebab itu, ia mengaku telah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengantisipasi serangan teror akibat peningkatan eskalasi tersebut. Listo juga memerintahkan jajaran untuk menindak tegas seluruh potensi atau tanda gangguan keamanan khususnya selama pelaksanaan pemilu 2024. Tentunya kita siapkan di semua wilayah kantong-kantong yang memang kita ya tenggarai bahwa di situ banyak sel-sel tidur untuk betul-betul kita awasi secara ketat, ujar perwira bintang 4 Polri itu. Ya. Jadi ini benar-benar waspada ya. Indonesia ini benar-benar waspada ya. Ya. Menjadi uh, perang ya Israel. Saya sih tidak cocok ya kalau Israel Palestina ya. Ini Israel Hamas ini. Ya. Ini justru kesempatan ya, sel-sel tidur teroris ini bangkit ya, hidup kembali. Saya kira ya, itu menjadi bagian tugas kita. Mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan dengan baik dan semuanya bisa berjalan aman imbuhnya. Ya. Sebelumnya, Detesemen Khusus Densus 88 ya, anti teror Polri menangkap total 59 orang ternyata. Jadi itu dia kawan-kawan dan Bapak Ibu semua cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian ataupun satu penjelasan dari Bang Pavil dan karenanya bagaimana menurut kalian. Dan satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa situasi yang sudah berlangsung lebih dari 3 minggu ataupun hampir 1 bulan antara Israel versus Hamas ini memang telah memunculkan banyak opini di tengah-tengah masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kontra ya, ada yang setuju ataupun membela Hamas, tetapi sebaliknya ada juga yang mengecam dan juga ada yang setuju ataupun membela Israel, tetapi sebaliknya juga ada yang kontra. Itulah situasi ataupun dinamika opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan situasi yang sudah berlangsung hampir 1 bulan ini, tepatnya bermula dari tanggal 7 Oktober
ketika pihak Hamas melakukan serangan dadakan kepada Israel yang mana kemudian memunculkan amarah dari pihak Israel ya. Dan sebagaimana yang sudah pernah kita lihat semua bahwa Perdana Menterinya yaitu Benyamin Netanyahu memang sudah sangat bertekad dan berkomitmen negaranya untuk melakukan perlawanan balasan ataupun habis-habisan terhadap pihak Hamas ya. Bahkan beberapa hari yang lalu kawan-kawannya kita juga melihat bahwa pihak dari Israel secara resmi ya menyatakan menolak gencatan senjata yang disukan oleh beberapa pihak ya, dan mereka tetap pada tekadnya yaitu melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga kepada pihak Hamas. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan ya, kawan-kawan semua beberapa hari yang lalu beberapa informasi ya itu membahas mengenai korban sudah mencapai lebih dari 9.000 ya, ataupun sudah mendekati 10.000, dan itulah yang sedang terjadi ya. Kasihan sebenarnya ya masyarakat ataupun warga biasa yang mayoritasnya menjadi korban atas situasi ini, dan itulah sebabnya saya sering sekali menyampaikan bahwa berharap sekali ya semoga situasi di sana segera kondusif ataupun segera kembali ke kondisi normal ya, mungkin tidak seperti sedia kala ataupun sebelum tanggal 7 kawan-kawannya, tapi setidaknya ya masyarakat ataupun warga biasa di sana bisa kembali ya beraktivitas tanpa ada gangguan, tanpa ada rasa takut ya, oleh karena kedua belah pihak baik Israel maupun Hamas ini kan saling serang kawan-kawannya. Bahkan juga pihak Hamas ini sudah ada ya sekutunya ataupun pihak-pihak yang bersama ataupun berpihak kepada pihak Hamas. Itulah yang kita lihat ya, yang merupakan perkembangan opini di tengah-tengah masyarakat kawan-kawannya. Dan juga ya Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat sini ya, di sini ada beberapa uraian terkait dengan situasi terbaru ya. Ini kemarin kawan-kawannya, situasi terbaru Gaza 25 hari katanya dibombardir Israel ya. Ini di sini dijelaskan bahwa sudah mencapai 8.525 ya yang menjadi korban ataupun tewas atas kejadian tersebut. Tetapi sebenarnya begini teman-teman ya, kalau kita perhatikan ya, justru 2 hari yang lalu itu informasinya katanya mencapai 9.000. Saya coba kasih tahu dulu ya, kasih tunjuk kepada kawan-kawan semua ya. Di sini informasinya kan 8.000 lebih ya. Coba saya ini dulu kawan-kawannya, saya kasih tunjuk ini supaya kita sama-sama tahu ya. Ya, ini dia beberapa jam yang lalu kawan-kawannya. Ini total ya 13 tentara dari pihak Israel juga menjadi korban ya dalam perang darat melawan Hamas. Jadi ini sudah ada berarti kawan-kawannya serangan darat ya dari pihak Israel ya. Lalu kemudian ya korban tewas Palestina ratusan ribu ya, 500 kali lipat ya, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang situasinya itu sangat mencekam sekali ya. Lalu kemudian juga di sini ada beberapa orang yang saya coba kasih tunjuk dulu ya kepada sahabat-sahabat semua. Ya, sebentar kawan-kawannya. Ini dia ya. Dikatakan bahwa 70% ya Gaza adalah anak. Ya waduh, ini memang situasinya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ya ini juga dikatakan bahwa 200 serangan ke RS Gaza ya, 3.000. Waduh. Ini memang bukan angka yang sedikit Bapak Ibu ya. Bukan. Ini dia kawan-kawannya. Ini 3 hari yang lalu ya. Jadi dikatakan bahwa update situasinya itu ya korban sudah mencapai 9.500 lebih ya. Ya memang ada beragam informasi teman-teman ya. Mungkin tergantung ya dari mereka yang mengupdate ya ataupun mendapatkan informasi dari sana ya. Tapi itulah yang pasti korban yang sudah tewas ini sudah ribuan ya, sudah mendekati hampir 10.000 Bapak Ibu ya. Dan juga menjadi salah satu sebab mengapa saya pada beberapa kali ya kesempatan mencoba menyampaikan kepada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat semua ya, untuk terus kita mengharapkan situasi di sana kiranya segera membaik ataupun kembali kondusif. Itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian mari kita lihat di sini juga ada ulasan-ulasannya. Jadi teman-teman semua, bukan hanya itu sebenarnya. Ini kalau kita perhatikan ini memang pihak dari Israel juga menyerang markas Hamas ya. Sebentar kawan-kawan, saya coba kasih tunjuk dulu ya. Israel ini dia ya. Seperti yang kawan-kawan semua bisa lihat ya, saya coba kasih tunjuk dulu ya teman-teman. Jadi ini dia ya. Ya, jadi Israel katanya klaim serang Hamas ya dalam terowongan, lalu kemudian juga diserang Hamas sebaliknya ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua ya juga di sini ada beberapa hari yang lalu ya pembahasan terkait dengan ini ya. Ini dia sebentar Bapak Ibu ya, ada tadi saya sempat lihat ya. Oke, ini dia ya. Jet tempur Israel serang markas Hamas. Nah, ini militer Hamas katanya. Ini dia Bapak Ibu ya. Ya, ini memang beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu semuanya. Oh, ini yang berita yang sudah lama ya. Saya coba kasih tunjuk dulu kawan-kawannya. Ada satu ini ya berita yang saya lihat itu Bapak Ibu kawan-kawan semua ya. Sebentar, ini dia ya. Ini dia ya, momen serangan udara Israel hantam markas ini kawan-kawannya Hamas ya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu. Jadi Bapak Ibu semua, memang situasinya ini
saling serang ya. Lalu kemudian 500 sebentar Bapak Ibu ya. Oke, saya coba kasih tunjuk dulu ya. Oh, bahkan di sini lebih Bapak Ibu ya. Ya, jadi situasinya itu apa namanya? Ya bukan hanya ratusan lagi ya. Bukan hanya ratusan Bapak Ibu ya. Lalu juga bukan hanya itu, pihak dari Israel ini juga apa namanya ya? Sebentar Bapak Ibu ya, Israel ini dia ya serang Hamas ya, komandan Hamas tewas ya. Jadi ada juga itu kawan-kawannya, komandan Hamas tewas katanya. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke ya, ini dia Bapak Ibu ya situasinya ya. Oke ya, ini dia ya, sini militer di Gaza. Oke Bapak Ibu ya, jadi ini dia ya. Ini dia ya. Lalu kemudian ya, ini memang banyak Bapak Ibu ya informasinya itu kalau kita perhatikan. Jadi memang kedua belah pihak ini ya itu saling serang kawan-kawannya. Ini dia ya. Itu dia Bapak Ibu ya, seperti yang ini ya. Oke, jadi seperti yang kalian semua bisa perhatikan di situ ya. Sebentar ya, saya coba kasih tunjuk dulu juga ini ke teman-teman ya. Seperti yang Bapak Ibu semua bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia ya. Oke, Bapak Ibu, jadi itu dia beberapa informasi terbarunya ya. Jadi mari terus kita lihat nantinya perkembangannya, dan tentu ya sambil berharap semoga situasi di sana kembali membaik ataupun segera kondusif ya. Itu yang paling penting sahabat-sahabat semuanya ya. Di tengah-tengah kita terus yang melihat mengenai dinamika ataupun informasi-informasi terbaru yang sedang ya ramai diperbincangkan ataupun yang sedang terjadi di sana. Jadi terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.